Pajak rakyat menggunung, pendapatan DPR membumbung. Banyak rakyat merasa marah dan kecewa terhadap besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR karena dinilai tidak sebanding dengan kinerja dan kondisi ekonomi masyarakat. Saat jutaan warga masih berjuang hidup dengan penghasilan pas-pasan, bahkan garis kemiskinan menurut BPS hanya sekitar 609.000 per orang per bulan, anggota DPR mendapat gaji, tunjangan, dana reses, perjalanan dinas lamsam, hingga pensiun yang dibayar APBN. Beban pajak rakyat dianggap berat, sementara wakil rakyat justru mendapat banyak fasilitas yang dibiayai dari uang yang sama. Hal ini memunculkan rasa ketidakadilan dan memicu kritik bahwa DPR lebih memikirkan kesejahteraan sendiri ketimbang memperjuangkan rakyat. Meski pimpinan DPR sering menegaskan bahwa yang naik bukan gaji pokok, melainkan tunjangan dan fasilitas penunjang kerja, publik tetap memandang langkah ini kontroversial. Pasalnya, perbedaan istilah tidak mengubah fakta bahwa total pendapatan anggota DPR tetap bertambah, sementara banyak rakyat masih berjuang di tengah beban pajak dan biaya hidup yang terus meningkat. Alasan seperti penyesuaian inflasi, kebutuhan representasi, dan legalitas anggaran sering dipandang sebagai pembenaran formal, bukan solusi untuk mengatasi ketimpangan. Akhirnya, yang muncul di mata masyarakat adalah kesan bahwa wakil rakyat lebih sigap menaikkan haknya ketimbang memperjuangkan kesejahteraan mereka yang diwakili. Pertanyaannya, apakah anggota DPR harus membayar pajak? Iya. Anggota DPR tetap wajib membayar pajak, sama seperti warga negara lain. Gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang mereka terima dipotong pajak penghasilan atau PPH sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tapi, ada tapinya, sebagian pajak mereka dipotong langsung atau withholding tax oleh bendahara negara, jadi mereka tidak membayar secara mandiri. Ada tunjangan dan fasilitas yang tidak kena pajak, misalnya fasilitas rumah dinas atau kendaraan yang tidak dihitung sebagai penghasilan. Sebagian penghasilan mungkin sudah bersih atau neto setelah pajak, sehingga terkesan mereka menerima gaji penuh tanpa potongan. Lantas, selama sebulan, anggota DPR dapat apa saja? Pertama, gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok anggota DPR sekitar 4.200.000, lebih tinggi untuk wakil ketua yang mencapai 4.620.000 dan ketua DPR 5.040.000. Total tunjangan di luar gaji yang melekat mencakup komponen-komponen seperti tunjangan istri anak, jabatan, PPh pasal 21, komunikasi, kehormatan, hingga fasilitas kredit. Estimasi total pendapatan bulanan untuk anggota DPR sekitar 66 juta rupiah, wakil ketua DPR 75 juta rupiah, dan ketua DPR sekitar 80 juta rupiah. Tunjangan ini bertambah dengan adanya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Selain gaji, ada berbagai fasilitas dan penerimaan tambahan yang diperoleh. Pertama, uang perjalanan atau uang saku untuk kunjungan kerja ke daerah atau luar negeri. Ini biasanya mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian. Kedua, honor narasumber atau panitia khusus. Jika anggota DPR diminta sebagai pembicara di luar forum resmi DPR, misalnya seminar, diskusi publik, honor bisa saja diberikan oleh penyelenggara. Ketiga, rapat bersama lembaga lain di luar DPR. Jika rapat dilakukan di luar struktur DPR, misalnya tim kerja bersama kementerian atau lembaga lain, bisa ada uang harian sesuai aturan, akan tetapi ini jarang terjadi. Ada lagi yang namanya uang perjalanan dinas yang terdiri dari uang harian dan uang representasi. Anggota DPR memang menerima uang harian dan representasi, namun hanya saat melakukan perjalanan dinas, bukan untuk rapat rutin di gedung DPR. Besarannya, untuk uang harian
Di daerah tingkat 1, nilainya 5 juta per hari. Sementara untuk uang harian daerah tingkat 2, 4 juta per hari. Ditambah uang representasi pada daerah tingkat 1, 4 juta per hari, dan uang representasi daerah tingkat 2, 3 juta per hari. Dengan demikian, total biaya perjalanan dinas dan uang representasi yang diterima anggota DPR dapat mencapai 9 juta per hari, tergantung pada lokasi dan tingkat perjalanan dinas. Selain itu, ada dana reses. Di luar tunjangan harian, anggota DPR juga menerima dana reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Data Seknas Fitra menyebutkan setiap anggota DPR rata-rata menerima sekitar 4,2 miliar per tahun untuk kegiatan reses, termasuk kunjungan kerja ke daerah, pembentukan rumah aspirasi, serta anggaran operasional lainnya. Ini yang menggiurkan karena untuk perjalanan dinas anggota DPR dan dana reses berlaku sistem lump sum, bukan sistem reimbursement seperti banyak instansi lain. Ini berarti setiap anggota DPR yang melakukan perjalanan dinas akan menerima uang harian dan uang representasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, terlepas dari biaya real yang mereka keluarkan. Saya ulangi, terlepas dari biaya real yang mereka keluarkan. Apakah cukup? Belum. Ada lagi yang namanya asuransi kesehatan. Anggota DPR di Indonesia mendapat fasilitas asuransi kesehatan. Fasilitas ini dibiayai negara yang mencakup biaya rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit yang bekerja sama, termasuk rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Pelayanan untuk keluarga inti, baik itu suami atau istri dan anak dengan batas usia tertentu, biasanya juga ikut dijamin. Selain asuransi kesehatan, anggota DPR juga mendapat fasilitas pengobatan dan pemeriksaan di klinik DPR MPR di kompleks parlemen. Belum cukup, mereka masih dapat dana pensiun. Ya, anggota DPR berhak menerima uang pensiun setelah masa jabatannya berakhir, sesuai ketentuan yang berlaku bagi pejabat negara. Beberapa poin pentingnya, pertama, ada program pensiun untuk anggota DPR yang diatur oleh regulasi. Besarannya sekitar 60 hingga 75% dari gaji pokok terakhir. Oleh karena itu, maka setiap anggota DPR kira-kira akan mendapat uang pensiun per bulan seumur hidup mencapai 3,2 juta rupiah per bulan. Dana pensiun ini diberikan seumur hidup dan bisa dilanjutkan untuk janda atau duda jika anggota DPR wafat. Selain itu, ada lagi tunjangan hari tua. Tunjangan hari tua dibayarkan sekali saja ketika mereka berhenti menjabat. Besarannya yang dilaporkan sekitar 15 juta per orang. Lantas, rakyat bagaimana? Rakyat yang mencari kerja sendiri dibebani dengan berbagai macam pajak. Di Indonesia, warga negara dan badan usaha wajib membayar berbagai jenis pajak yang diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dari pemerintah pusat bentuknya seperti PPh atau pajak penghasilan, baik itu penghasilan orang pribadi dan badan yang mencakup gaji, usaha, investasi, dan lain-lain. Yang kedua, PPN atau pajak pertambahan nilai untuk pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri. Kemudian ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, berupa tambahan pajak untuk barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Bea materai, pajak pada dokumen penting, baik itu mencakup perjanjian dan kontrak, yang itu mencakup nilainya kurang lebih 5 juta, serta pajak lainnya terkait dengan perdagangan luar negeri, yang ini dikelola oleh Bea Cukai, tapi termasuk dalam penerimaan pajak pusat, yaitu bea masuk dan bea keluar. Sementara, pemerintah daerah juga memiliki ketentuan mengenai pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang HKPD 2022, ada beberapa jenis pajak yang juga harus dibayar oleh masyarakat. Pertama adalah pajak provinsi. Ini mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten atau kota mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, termasuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besarnya pajak yang dibayarkan warga negara Indonesia setiap tahun bergantung pada penghasilan tahunan dan status tanggungan. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru yang berlaku pada 1 Januari 2024. Berikut gambaran sederhananya. Untuk lapisan tarif PPh orang pribadi per tahun, 0% sampai 60 juta dikategorikan sebagai penghasilan tidak kena pajak. 5% penghasilan antara 60 juta hingga 250 juta per tahun, 15% penghasilan 250 juta hingga 500 juta per tahun, 25% pendapatan dari 500 juta hingga 5 miliar, serta 30% untuk pendapatan di atas 5 miliar. Mari kita hitung secara sederhana. Misalnya, gaji kita sekitar 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta per tahun, maka penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan 120 juta dikurangi 54 juta. Yang ini menghasilkan 66 juta. Tarif pajaknya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 6 juta sama dengan 900 juta. Sehingga total PPh setahun bagi warga negara yang gajinya sekitar 10 juta per bulan itu adalah 3,9 juta atau 325.000 per bulan. Lalu bagaimana jika gajinya hanya 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun? Setelah PTKP yang nilainya 54 juta, maka PKP hanya 6 juta. Artinya 5% dikali 6 juta sekitar 300.000 per tahun atau 25.000 per bulan. Catatan penting, jika perusahaan memotong pajak PPh 21, pajak ini otomatis disetor ke negara. Ada tambahan penghasilan lain yang bisa mempengaruhi, seperti bonus, THR, tunjangan, dan lain sebagainya. Selain pajak penghasilan, warga negara Indonesia umumnya berpotensi membayar beberapa jenis pajak lain, tergantung aktivitas dan kepemilikannya. Misalnya pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea materai, serta pajak daerah lainnya. Estimasi pajak tahunan individu kelas menengah dengan asumsi gaji 10 juta per bulan, belanja 5 juta per bulan, satu rumah sederhana, satu mobil dan satu motor, maka total pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp14.400.000 per tahun. Lantas, dengan gambaran di atas, apa perbedaan antara warga negara biasa dengan anggota DPR? Beban pajak warga negara biasa terdiri dari sumber pajak yang lebih beragam dan terasa langsung. PPh dari gaji, PPN saat belanja, PBB untuk rumah, PKB untuk kendaraan, dan pajak daerah lain. Selain itu, pajak dipotong otomatis dari penghasilan dan pengeluaran sehari-hari tanpa fasilitas penggantian atau tunjangan khusus. Persentase beban pajak terasa cukup signifikan terhadap penghasilan, terutama bagi kelas menengah ke bawah, di mana contohnya penghasilan 5 juta per bulan bisa membayar hampir 5 juta pajak per tahun. Sementara beban pajak anggota DPR, meskipun secara hukum anggota DPR juga wajib membayar pajak penghasilan dan pajak lainnya, namun pendapatan mereka jauh lebih tinggi dan terdiri dari gaji pokok, tunjangan besar, serta berbagai fasilitas. Meskipun PPh mereka tetap dibayar,
Tapi sebagian tunjangan bersifat lamsam dan ada yang tidak dikenai pajak. Beberapa biaya yang bagi warga biasa bersumber dari penghasilan sendiri, misalnya perjalanan dinas, yang diganti oleh negara atau dibebankan ke APBN, sehingga beban pajak relatif lebih ringan terhadap total fasilitas yang diterima. Selain itu, setelah masa jabatan berakhir, anggota DPR juga mendapat hak pensiun yang berasal dari APBN. Kesimpulannya, warga negara biasa membayar pajak dari penghasilan yang terbatas dan harus menanggung hampir semua beban hidup sendiri, sementara anggota DPR membayar pajak dari pendapatan yang jauh lebih tinggi, tetapi sebagian fasilitas dan tunjangannya sudah dibiayai negara, sehingga rasio beban pajak terhadap penghasilan bersih mereka relatif lebih kecil dibandingkan masyarakat biasa.